Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Oke Sobat Kicau Mania, ini saya akan membuat pakan racikan pengganti kroto, yaitu dengan menggunakan leopard dan tepung beras Rose Brand. Nah, buat Sobat Kicau yang penasaran ya kan, di sana juga ada telur rebus. Kita ambil di sana sebagai pakan racikan untuk membuat pengganti kroto. Nah, langsung saja Sobat Kicau Mania, daripada penasaran, simak terus, tonton sampai habis. Ya Sobat Kicau Mania, pertama-tama kita ambil tepung beras Rose Brand ini ya, yang warna putih ya. Itu cukup 1 sendok makan saja ya Sobat Kicau Mania. Ini tidak ada efeknya sebenarnya Sobat Kicau Mania ya. Jadi kita membuat ini boleh kalian contoh kalau menurut kalian penting ya. Boleh dicatat juga. Sebab kita menggunakan ini bila mana kroto susah didapat ya Sobat Kicau Mania, dan racikan ini mengandung protein yang sangat tinggi karena di sana sudah ada telur, dan kandungan di leopard ini juga ada Sobat Kicau Mania. Kandungannya baik. Nah, leopard ini kita ambil saja 2 sendok ya Sobat Kicau Mania, lalu kita aduk rata nanti. Nah, untuk takarannya itu 2:1 ya Sobat Kicau Mania. Leopardnya itu 2 sendok, sedangkan tepung beras putih Rose Brand ini 1 sendok saja Sobat Kicau Mania. Di sini saya tidak menggunakan telur ya sebagai bahan kocoknya untuk mengaduknya, tapi saya langsung saja memberikan air seperti ini secukupnya saja Sobat Kicau Mania ya. Dan ini kita aduk rata dulu. Kita aduk rata ya sekitar 2 menit. Nah, setelah 2 menit ini nanti kita akan tunggu juga ya sekitar kurang lebih 5 menit ya. Baru kita lanjutkan proses meraciknya. Karena leopard ini banyak fungsinya Sobat Kicau Mania, banyak mengandung vitamin dan mineralnya juga di sana. Komposisinya bagus, di sana ada telur, madu ya kan. Kalau dilihat dari tekstur gambaran juga ada susu ya kan. Nah, ini vitamin dan mineralnya Sobat Kicau Mania. Berdasarkan analisanya proteinnya 19%, lemak 3,5. Jadi memang ini banyak fungsinya bila kita aplikasikan dengan tepat ya Sobat Kicau Mania, dan kita tidak usah ragu karena ini juga fur untuk makanan burung dan burung berkicau ya Sobat Kicau Mania, khususnya burung kita di peternakan murai batu. Nah Sobat Kicau Mania, aplikasi ini ya kita lakukan bila mana kroto susah didapat. Akhir-akhir ini memang kroto susah didapat dikarenakan musim hujan, entah memang dia posisinya langka ya, sehingga pedagang-pedagang kroto kehabisan barang dan kita juga membelinya juga belum tentu dapat. Nah, maka alternatif lain adalah seperti ini Sobat Kicau Mania. Nah, di sini saya pakai telur rebus. Sedikit saja saya ambil setengah ya. Kalau 1 butir telur itu direbus, saya ambil setengahnya, setengah porsi. Dan kuning telur ini saya aduk di sini. Campuran leopard dan tepung beras tadi Sobat Kicau Mania ya. Karena untuk menambah proteinnya yang tinggi itu terkandung di kuning telur Sobat Kicau. Nah, kita aduk ini sampai rata ya Sobat Kicau Mania. Kemudian kita letakkan saja di lantai, tidak usah ditutup. Kita tunggu sampai 5 menit ya Sobat Kicau Mania. Nanti kita akan lanjutkan lagi prosesnya setelah 5 menit. Nah Sobat Kicau Mania, setelah kita menunggu 5 menit, kita siapkan plastik seperti ini ya. Kita akan memasukkan adukan ini ya
adonan ini ya ke plastik ini. Pertama-tama kita potong dulu plastiknya karena plastiknya ini kebesaran ya sobat kicau mania. Jadi kita harus potong dulu agar memudahkan proses untuk kita rebus nanti ya. Ini kita masak dengan air hangat nanti, tetapi posisi adonan ini, adukan ini di dalam plastik ini sobat kicau mania ya. Langsung saja kita ambil ya sobat kicau mania, kita masukkan ke plastik ini ya sobat kicau. Nah sobat kicau mania, ini sudah selesai kita bungkus. Selanjutnya kita akan menuju ke dapur ya sobat kicau mania. Kita ambil air ya, air matang boleh, air ledeng boleh ya, untuk kita masak ini sobat kicau mania, tetapi masih di dalam wadah plastiknya. Jadi ini tujuannya biar matang saja ya sobat kicau mania, agar adonan itu menyatu ya. Nah kita letakkan seperti ini saja sobat kicau mania, airnya pas di posisinya, jangan sampai terlalu tenggelam ya sobat kicau mania, karena ujung plastik itu akan memudahkan kita untuk mengambil pakai tangan nanti ya sobat kicau mania ketika kita selesai memasaknya sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, setelah 5 atau 8 menit kita memasaknya ya. Ini airnya sudah mendidih, dia sudah mengapung seperti ini ya. Ini akan kita angkat, kita ambilkan ya, kita pisahkan lalu kita anginkan ya. Nah sobat kicau mania, nanti kita dinginkan ini ya, karena dia masih panas. Jadi kita biarkan saja. Kemudian akan saya rendam ini dengan air dingin ya. Boleh air dingin juga, air galon juga boleh ya. Ini untuk mempercepat proses ya, agar dia tidak terlalu lunak dan tidak terlalu kering sobat kicau mania. Karena begini sobat kicau mania, sasaran saya untuk pemberian pakan ini adalah trotolan dan juga anakan murai batu usia 4 hari ke atas ya sobat kicau mania, baik juga untuk dilolo indukan atau kita lolo sendiri. Itu poinnya sobat kicau mania. Nah ini saya biarkan di dalam air ini sobat kicau mania selama 30 menit ya, boleh juga sampai 1 jam sobat kicau mania. Setelah 1 jam ya atau 30 menit ya sobat kicau mania, boleh 30 menit, boleh juga 1 jam. Nah maka hasilnya akan seperti ini. Bungkusnya kita sobek dulu, kita gunting lalu kita ambil. Ini sengaja takaran saya ya, airnya lumayan banyak sobat kicau mania, karena saya ingin bentuk teksturnya lembut ya, tidak terlalu keras atau tidak kering. Ini agak sedikit basah. Ini memang tujuannya saya membuat ini untuk anakan murai batu yang masih digelodok usia 4 hari ke atas dan trotolan saya. Ini tujuannya sobat kicau mania. Ini hanya sebagai pakan campurannya saja sobat kicau mania, dan ini juga belum selesai prosesnya sobat kicau. Nah sobat kicau mania, kita parutan ini jangan terlalu banyak ya, kita ambil sedikit saja ya, karena ini untuk takarannya juga sedikit untuk pemberian ke anakan murai batu sobat kicau mania. Saya tidak perlu menghabiskan sampai habis ya sobat kicau mania, ini hanya sekedar sampel dan contoh untuk kalian semua bisa mencontohnya di rumah. Nah sobat kicau mania, kalau kalian melihat di sana ya, ini kelihatannya lembut ya, karena kita memang sengaja membuatnya lembut. Karena trotolan saya ini prosesnya ini baru belajar ngepur dan memang sudah belajar makan pur.
Nah, ini sudah jadi ya Sobat Kicau Mania, bentuknya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini cocok untuk trotolan kalian yang baru belajar ngefur ya, boleh untuk yang loloh tangan boleh, atau juga sehabis panen lolo indukan juga boleh Sobat Kicau Mania ya. Di sela-sela waktu, apa salahnya untuk kalian mencoba, karena ini proteinnya sangat tinggi. Dan kita tambah dengan telur ini Sobat Kicau Mania. Jadi telur ini adalah putih telur yang kita ambil ya, karena kuningnya sudah kita campur tadi. Nah, untuk putih telur ini kita parut seperti ini ya. Kita parut sampai habis ya Sobat Kicau Mania. Nah, buat Sobat Kicau Mania yang sering ya bertanya di saya di WA, apa pakan pengganti kroto, ya inilah jawabannya Sobat Kicau Mania. Kita sebagai seorang penangkar harus kreatif. Dan masih banyak lagi sebenarnya tips-tips rahasia, pakan rahasia yang ingin kita tampilkan di konten-konten ini ya kan. Cuman kita akan kupas ya satu persatu saja dengan konsep sesuai dengan judulnya. Contoh, karena saya hari ini judulnya untuk memberikan kepada trotolan dan juga anakan murai batu yang ada di glodok, maka saya membuat konten ini Sobat Kicau Mania agar lebih tepat sasarannya dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah Sobat Kicau Mania, mungkin diantara kalian akan bertanya-tanya ya, apakah ini pakan racikan ini juga cocok untuk kalian yang panen di usia dini, artinya kalian ingin loloh tangan sendiri? Ya tentu saja boleh dan cocok Sobat Kicau Mania ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya. Nah ini kalau sudah selesai bentuknya akan kita tampilkan seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Lumayan mirip dengan kroto Sobat Kicau Mania. Biasanya burung kalian itu akan agak sedikit aneh makan ini nanti Sobat Kicau Mania, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Biasanya dia akan lebih suka memakan yang putih ini Sobat Kicau Mania ya. Nah ini langsung saja Sobat Kicau Mania saya akan berikan kepada trotolan saya yang sudah ngefur ya, baru belajar makan fur, dan dia juga baru belajar makan fur kering. Nah ini sebagai pakan tambahan nutrisi ya, pakan racikan. Nah Sobat Kicau Mania, memang untuk pertama-tama trotolan kita akan sedikit aneh ya memakan pakan racikan ini, namun akan terbiasa setelah beberapa menit atau beberapa jam, dan mereka akan memakannya sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, setelah beberapa menit, beberapa jam ya, makanannya sudah habis dan kita tambah lagi ini Sobat Kicau Mania ya. Dan saya juga memberikannya di kandang ternak karena sudah ada yang menetas dan usianya sudah di atas 4 hari. Dan itu ada di glodok ya, 3 ekor ya Sobat Kicau Mania. Nah saya melakukan ini Sobat Kicau Mania karena menurut saya kroto mahal dan susah didapat. Jadi ini boleh-boleh saja sekali kadang-kadang kita lakukan. Membuat pakan racikan seperti ini memang berkualitas Sobat Kicau Mania, dan kalian pun bisa mencobanya di rumah. Seperti yang kalian lihat ini, trotolan saya mulai lahap sekali memakannya, karena menurut mereka ini sama saja dengan kroto. Nah Sobat Kicau Mania, ini terbukti trotolan kita menyukainya. Dan apa yang kita buat pakan racikan ini tidaklah sia-sia Sobat Kicau Mania, dan kita bisa menerapkannya di rumah dan bisa digunakan untuk trotolan juga. Ya kalau Sobat Kicau Mania juga di tempatnya kesulitan kroto, maka saya pastikan cara yang seperti ini sangatlah praktis dan hemat ya Sobat Kicau Mania. Karena memang kroto kalau di tempat saya ini mahal, 25.000 itu 1 on, dan itu jarang sekali ada. Karena memang banyak kebutuhan yang meningkat, mereka juga mencari kroto ya, banyak yang mencari dan butuh ya. Sedangkan di sini cuaca tak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya kan. Akhirnya kita kesulitan mendapat kroto.
Nah Sobat Kicau Mania, hari ini di tanggal 27 Oktober juga ya Sobat Kicau Mania. Mari kita cek gelodok ini, kita grebek saja Sobat Kicau Mania ya. Ini ada isinya 3 ekor Sobat Kicau Mania. Usianya sudah di atas 4 hari Sobat Kicau Mania. Dan ini sudah masuk sekitar 6 dan 7 hari Sobat Kicau Mania. Mereka pun butuh kroto sebenarnya Sobat Kicau Mania ya. Nah pakan racikan yang kita olah tadi ini juga cocok untuk mereka Sobat Kicau Mania, baik kita lolo sendiri ataupun di lolo induk. Nah kalau ini saya praktekkan, saya lolo sendiri Sobat Kicau Mania, walaupun ada induknya di kandang ini ya. Sekali saya melolohnya sendiri di saat indukannya sedang lengah Sobat Kicau Mania, bukan berarti saya melolohnya terus. Jadi kebiasaan saya seperti ini, walaupun lolo induk kadang-kadang saya juga iseng-iseng menyuap mereka Sobat Kicau Mania. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.